Selamat malam pemirsa Silampari TV. Investigasi malam ini mengangkat kasus yang sangat menghebohkan masyarakat di Kabupaten Musirawas. Ada orang tua yang menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membiayai akikah anaknya. Bagaimana hukum dalam Islam mengenai hal tersebut? Saksikan investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa, malam ini investigasi akan mengangkat kasus yang heboh, di mana tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil meringkus 2 tersangka curas. Dan keduanya bukan hanya beroperasi di Musirawas, namun juga di provinsi lain. Dan merampok itu mereka juga dilengkapi alat keamanan diri berupa 2 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Dan yang sangat mengejutkan, uang dari hasil kejahatan tersebut dipakai tersangka untuk membiayai akikah anaknya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, tim investigasi langsung mewawancarai Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat dan menjelaskan memang benar salah satu dari tersangka tersebut menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membiayai akikah anaknya. Dan kedua tersangka menjalankan aksinya pada siang hari, terutama pada rumah yang kosong. Yang satu di rumah telah melaksanakan acara selamatan anaknya, nikahan. Yang satu juga si Leo, si putra di Rantau Tulang. Untuk hasil kejahatan sendiri, ini dilihat ada handphone, ada televisi, hasil dari kejahatan termasuk inisial Leo L ini dana yang digunakan untuk acara nikahan anaknya. Bagaimana hukum dalam Islam jika menggunakan uang hasil kejahatan? Untuk menanggapi hal tersebut, tim investigasi Silampari TV mewawancarai salah seorang ulama Atik Fahmi. Ia mengatakan, mencuri itu mau kecil atau besar hukumnya adalah dosa. Jadi, jika uang hasil kejahatan jika dimakan untuk keluarga adalah haram dan dosanya akan ditanggung oleh si pelaku sendiri. Jika keluarganya mengetahui uang tersebut dari hasil kejahatan, maka akan menanggung dosa itu juga. Apalagi uang hasil kejahatan itu digunakan untuk acara seperti akikah makan. Untuk menebusnya, pelaku harus mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawab. Mencuri itu mau kecil mau besar, hukumnya adalah dosa. Ya. Hanya saja bedanya, kalau kecil itu dalam artian tidak mencapai 1 nisab zakat, gitu loh. Artinya mencuri tidak sesampai dengan uang sebesar 93 gram emas, ya, dia tetap dosa. Hanya saja ketentuan fikihnya belum harus dipotong tangan, gitu ya, belum harus dipotong tangan. Tapi kalau jumlah curiannya itu sudah seharga 93 emas, maka wajib dipotong tangan. Nah, hanya saja mau besar mau kecil, pencurian itu ya dosanya adalah bagian daripada dosa besar. Kemudian dalam ketentuan sosialnya secara fikih, orang yang mencuri maka dari barang yang dia curi wajib dia kembalikan, gitu ya, baik wajib dia kembalikan. Seandainya dia mencuri 80 juta ya sudah 50 juta wajib dibalik. Dan orang yang berhak, orang yang hartanya dicuri berhak menuntut, gitu, berhak menuntut untuk dikembalikan barang yang dikembalikan. Kenapa ini? Karena nanti di akhirat kalau dia mencuri barang dan tidak dikembalikan, maka nanti ya akan menjadi tuntutan bagi yang punya harta nanti, dan dia terhalang untuk masuk surga. Kemudian ya, dari sisi keburukan diri dan keluarga, orang yang manabatalah mulhu min haramin fahuwa aula binnar. Ya, siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka baginya lebih pantas, gitu. Nah, terlebih makanan haram ini jangan sampai menjadi sumber makanan bagi anak dan istri, ya. Karena makanan yang haram ini secara kehidupan akan merusak cara berpikir, akan merusak cara bersikap, gitu. Kenapa? Kalau kita lihat tanaman apapun, kalau ditanamkan benih yang jelek akan hasil jelek. Begitu juga tubuh kita ini, kalau dia melaksanakan hal yang haram. Nah, terlepas dari acara apapun,
terlepas dari acara apapun yang dimodali dengan barang haram, maka dosa lah gitu ya. Pemirsa, demikian investigasi Silampari TV malam ini, dan jangan lupa tetap saksikan tayangan investigasi selanjutnya.